karena ruangannya tidak cukup, panas saudara. Tapi saya percaya bukan hanya panas karena temperatur, tapi panas karena Tuhan melawat kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, tahun 2013 ini kita bisa merayakan Natal pada malam hari. Ya. Format acaranya sedikit berubah, saudara. Biasa puji-pujian, tapi langsung drama dulu. Ya, jadi dramanya ini berseri, saudara. Ya. Istilahnya tadi kami akan kembali setelah praise and worship ini, gitu saudara ya. Saudara, saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan sudah berdoa, biarlah drama ini, Chris jangan terlalu depan, ini bakal nari Chris, bentar. Ya. Saya percaya kita sudah berdoa bahwa drama ini akan membawa berkat bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Pesan drama ini nanti saudara bisa lihat sendiri bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mau cari Tuhan sungguh-sungguh katakan amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk berbicara di sebuah gereja, saudara. Dan diberikan tema di gereja itu, saudara. Saya pikir tema itu menarik banget, saudara. Seperti biasanya kalau kita merayakan Natal, kita beranggapan bahwa kita ini memperingati ulang tahunnya Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita mungkin ingin bawa hadiah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara dengar baik, di dalam gereja itu dia memberikan tema justru bukan hadiah yang kita berikan, tapi hadiah yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya, dan khususnya kepada dunia ini. Saudara, ketika saya renungkan hal ini, dan itu sangat-sangat benar, bahwa Natal itu sebetulnya yang dikasih hadiah, bukan yang lahir, bukan yang ulang tahun, tetapi dunia ini dikasih hadiah dari pencipta. Hadiahnya berupa apa? Berupa bayi, anak tunggal Allah Bapa sendiri. Siapa namanya saudara? Yesus Kristus. Supaya apa? Dunia memperoleh keselamatan. Saudara, jadi Natal itu berupa satu hadiah. Allah yang transenden. Kalau dalam bahasa Alkitab yang tinggi. Artinya Allah yang udah comfortable. Ada di surga yang mulia. Enggak kekurangan apa-apa. Dia pencipta alam semesta ini. Kurang cengli kalau orang bilang. Kurang apalagi dia mau datang ke dunia. Kalau dunia ini indah, dunia ini bagus. Orang-orang di dunia ini menyembah dia. Mungkin dia mau datang. Tapi ternyata yang dia datangi adalah dunia yang rusak. Dunia yang penuh dengan dosa. Tapi luar biasa. Kenapa dia mau turun ke dunia ini? Saudara. Tapi dengan satu syarat. Dia ingin jadi manusia. Tapi manusia yang berbeda. Yang bukan lahir dari hubungan biologis suami istri. Memang lahir dari rahim seorang wanita. Tapi dia wanita yang perawan. Yaitu namanya siapa saudara? Maria. Yang membuahi kehamilan Maria bukan laki-laki. Tetapi Roh Kudus. Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa enggak manusia biasa? Saudara, manusia dunia ini sudah masuk ke dalam dosa. Gara-gara Adam dan Hawa. Kalau sampai Yesus lahir dari manusia, maka Yesus juga termasuk orang yang berdosa. Kalau dia berdosa, dia tidak bisa menebus kita yang berdosa. Jadi saudara, selamat malam Pak Dimas, sama Ibu Eli. Ini keluarga, jadi kalau ntar dia pulang kita jangan kasih saudara ya. Biar dia sungguh-sungguh cari Tuhan, haleluya. Nah saudara, jadi dia lahir, Yesus lahir dari Roh Kudus. Di dalam
Kalau saudara hari-hari ini dengan canggihnya kita bisa ngetes yang namanya DNA. Kita bisa tahu seorang anak itu bapaknya siapa. Sekalipun maaf, dia seorang misalnya wanita pelacur banyak tidur dengan laki-laki. Tapi bisa ketahuan kalau dia melahirkan anak itu dari laki-laki yang mana. Itu bisa dites saudara. Ya. Saudara, tapi kalau Yesus Kristus dites darahnya, maka tidak ditemukan DNA darah manusia. Yang ada adalah darah Bapa di surga. Karena Maria melahirkan bukan dari hubungan suami istri, tetapi dari hubungan Roh Kudus dengan Maria. Oleh karena itu saudara, Yesus lahir, dia menjadi manusia, tetapi manusia yang tidak membawa dosa asal. Tapi manusia yang dalamnya ada darah yang luar biasa, yaitu darah Bapa di surga. Oleh karena itu darah Yesus sangat berkuasa. Karena darah Yesus DNA-nya tidak pernah sama dengan darah manusia. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika Tuhan memberikan hadiah. Kalau saudara dan saya berikan hadiah kepada seseorang yang sangat kita kasihi, kita mau berkorban. Kita mau berjerih lelah. Kita mau mungkin keluar uang lebih banyak. Karena orang yang kita kasihi saudara. Demikian juga Bapa di surga. Tuhan membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan hadiah itu. 2000 tahun yang lalu untuk dunia, saudara. Untuk saudara dan saya. Berapa mahalnya? Bagi Bapa yang diberikan itu adalah anak satu-satunya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, anak satu-satunya. Anak tunggal. Anak yang disayang oleh Bapa di surga. Dia harus berikan. Sebagai hadiah kepada dunia. Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi memberikannya kepada dunia. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Saudara, kasih Bapa begitu besar. Sehingga harga yang harus dibayar oleh Bapa di surga. Anaknya sendiri. Saudara, dia berikan. Karena kasih yang begitu besar. Bagi Tuhan Yesus, sang anak yang turun ke dunia, juga harus bayar harga, saudara. Tidak gratis. Sang anak adalah pencipta. Sama dengan Bapa di surga. Dia pencipta alam semesta. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, Alkitab berkata. Tapi dia harus menjadi sama dengan manusia. Yang terbatas. Yang gak bisa apa-apa. Ada di dalam tubuh manusia. Ini suatu yang harga yang harus dibayar. Dia comfortable di surga, dia bisa apa saja di surga. Tapi sebagai manusia dia tidak bisa apa-apa. Dia harus lahir 9 bulan, dia harus menangis, dia harus dikasih makan, dia harus menderita juga saudara. Dia harus bersedih, dia bisa sakit dan sebagainya. Yang harusnya dia gak perlu alami itu saudara. Tapi anak Yesus Kristus mau bayar harga, mau jadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, Allah telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Itu bukan hanya slogan, tapi betul-betul dia turun. Saudara, di dunia ini tidak ada pemimpin agama, tidak ada Tuhan yang lain yang mau melakukan seperti itu. Orang dunia berkata, Tuhan aja orang Kristen bodoh. Ngapain udah enak-enak di surga? Turun ke dunia. Ngapain udah jadi pencipta, mau jadi sama dengan ciptaan. Jadi manusia, mati lagi di kayu salib. Mau ngapain? Jawabannya cuma satu, karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia ingin saudara dan saya bisa bersama-sama dengan dia tinggal di surga.
Yang mau tinggal di surga katakan amin. Saudara, itu harga yang harus dibayar. Tuhan ingin bayar semua itu, kasih hadiah itu untuk saudara dan saya. Hari ini kita merenungkan, malam ini kita merenungkan. Kenapa Yesus Kristus harus lahir secara badani di dunia ini? Bukankah dia Allah yang berkuasa? Bukankah dia bisa mengampuni dosa dari surga? Kenapa harus turun ke dunia? Kenapa harus lahir jadi bayi yang lemah? Jadi manusia yang lemah? Saudara, yang pertama, karena dosa kita. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serta Taman Eden, Adam dan Hawa sama seperti Allah, transcendent, comfortable, enak, semua makanan ada berlimpah. Binatang-binatang bisa berbicara dengan Adam dan Hawa, jinak. Suasana enak banget di Taman Eden. Allah setiap hari mengajar mereka untuk menanam, bercocok tanam, memelihara binatang, memelihara Taman Eden. Dikatakan dalam kitab Kejadian. Tuhan berkomunikasi setiap hari dengan Adam dan Hawa. Nggak ada batasan, nggak ada sungkan, nggak ada, saudara. Enak. Tuhan cuma bilang, Adam, di taman ini ada 2 pohon. Yang pertama pohon pengetahuan baik dan jahat, yang kedua pohon kehidupan. Yang pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu jangan makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Cukup, Tuhan bilang gitu. Tapi Tuhan tidak mencabut atau memagari pohon tersebut. Tuhan kasih kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Dia cuma kasih pesan, jangan dimakan. Saudara, sayang sekali Hawa ditipu oleh iblis. Dengan cara bagaimana iblis menipu Hawa? Ya. Iblis menipu Hawa untuk meragukan kasih Allah. Iblis berkata, kalau kamu makan buah pohon ini, maka engkau akan seperti Allah. Hawa mulai berpikir, kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan gak mau disamakan sama seperti, padahal Tuhan setiap hari bicara sama saya. Kenapa saya gak boleh seperti Allah? Dia mulai meragukan apa yang Tuhan kasih kepada Hawa. Dan saat itu dia terjebak. Dia makan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Hawa, Adam kemudian jatuh ke dalam dosa. Ini dosa asal, saudara. Ini dosa yang harus ditebus. Tidak ada yang bisa nebus dosa ini, kecuali Allah sendiri, saudara. Oleh karena itu, kalau Yesus harus lahir ke dunia ini, berupa bayi, berupa jadi manusia, ya, supaya dia bisa menebus dosa kita. Saudara dan saya, semuanya, walaupun bukan dengan cara yang sama berdosa seperti Adam, tapi kita sudah membawa dosa keturunan. Dosa dari Adam dan Hawa. Karena dosa inilah hubungan manusia dan Allah terputus. Oleh karena itu Yesus harus lahir jadi manusia, saudara. Roma 5 ayat 14 berkata, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Yesus harus lahir ke dunia ini karena dosa saudara dan saya. Hal yang kedua, Yesus harus lahir karena dosa itu perlu ditebus dengan yang namanya korban. Allah menetapkan peraturan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Saudara, ini banyak diikutin oleh agama-agama lain. Mempersembahkan darah. Memang asal dari Tuhan, saudara. Tuhan berkata tidak akan ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Oleh karena itu pada zaman Musa, pada zaman sebelum Musa, Tuhan mengajarkan mereka membawa korban sembelihan, menyembelih kambing domba jantan yang tidak bercacat celah untuk dikorbankan.
darahnya untuk mengampuni dosa. Setiap tahun sekali imam-imam di Israel membawa korban darah masuk ke ruang suci, kemudian memercikan saudara-saudara itu untuk mengampuni dosa umat. Mereka diajarkan bahwa pengampunan dosa perlu ada penumpahan darah. Tetapi saudara, darah yang ditumpahkan melalui kambing domba atau domba jantan itu nggak bisa menebus dosa. Ibrani 10 ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin, saudara. Lantas kalau tidak mungkin, kenapa Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk membawa darah untuk mengampuni dosa? Supaya mereka tahu bahwa dosa itu harus dihapus dengan darah, dengan korban. Dan bukan darah sembarangan, tapi mesti dari darah orang yang tidak berdosa. Di seluruh dunia semua orang berdosa. Cuman satu yang tidak berdosa, yaitu Allah sendiri. Oleh karena Allah harus turun ke dunia. Harus jadi sama dengan manusia. Kalau dia nggak jadi manusia, dia nggak punya darah. Bedanya tadi, darahnya Tuhan Yesus sama darah kita berbeda. Darah kita hasil dari manusia. Tapi darah Tuhan Yesus itu hasil dari Roh Kudus. Dan darah itu adalah darah yang mahal. Darah itu harus dikorbankan. Harus diberikan untuk menghapus dosa Adam dan Hawa. Oleh karena itu Yesus harus lahir. Saudara bayangkan, skenario yang dibuat Allah Bapa di surga. Bukan skenario victory. Bukan skenario kemenangan, saudara. Tapi skenario pengorbanan. Skenario penderitaan. Saudara, jarang ya daripada kita. Kalau kita bikin strategi, bikin master plan yang tujuannya supaya kita menderita. Supaya kita berkorban, jarang saudara. Supaya kita menang, banyak. Supaya menghasilkan solusi, banyak. Tapi supaya berkorban, jarang, bahkan gak ada. Tapi dengar baik malam ini, Tuhan bikin skenario. Korban. Supaya saudara dan saya dibebaskan dari dosa. Supaya saudara dan saya memperoleh yang namanya keselamatan. Tanpa penghapusan dosa, tidak ada keselamatan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada keselamatan. Oleh karena itu Yesus lahir dari bayi. Dia bertumbuh jadi pemuda. Jadi orang dewasa. Dan saudara, penyalipan. Kalau nanti kita peringati pada hari Jumat Agung. Penyalipan Tuhan Yesus. Hukuman salib adalah pertama sebagai kutuk. Yang kedua, hukuman itu hukuman mati. Yang tujuannya, saudara, dengar baik. Tujuannya adalah mati kehabisan darah. Itu tujuan penyalipan. Jadi tujuan penyalipan bukan sakit. Tujuan penyalipan orang yang disalib harus mati, tapi cara matinya kehabisan darah. Itu namanya penyalipan. Jadi penyalipan sangat jarang dipakai. Karena begitu kejam. Jadi matinya dibiarkan sampai darahnya tercurah. Terus sampai habis darahnya dia mati. Bukan jantungnya copot, enggak. Tapi habis darahnya. Kenapa Tuhan pilih cara itu? Tadi dikatakan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan Yesus harus lahir jadi bayi. Supaya dia punya darah. Dan darahnya itu tercurah di Golgota untuk menebus saudara dan saya. Harga yang sangat mahal. Dan yang ketiga, Yesus harus lahir supaya saudara dan saya bisa menerima berkat Abraham. Yang mau berkat Abraham katakan amin. Pasti amin. Saudara, di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 14, boleh ditampilkan di multimedia. Ini sangat penting saudara. Kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang. Saudara,
Allah pernah berjanji kepada Abraham, karena Abraham merupakan gambaran seperti Allah Bapa. Ya, dia rela mengorbankan anak satu-satu, siapa namanya? Ishak. Disembelih sama seperti Yesus. Allah begitu mengasihi Abraham dan berkata, Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Engkau akan jadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Materi, masyhur, keturunan yang besar. Menguasai, itu yang Allah janjikan. Berkat itu cuma sekali dia omong sama Allah, yaitu pada Abraham. Yang lain Allah gak pernah janji seperti itu. Saudara mau janji itu? Saudara harus jadi keturunan Abraham. Abraham orang Yahudi, saudara. Saudara orang apa? Main ngaku-ngaku aja. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Saudara dan saya nggak berhak. Udah jelas, udah beda ras. Mungkin orang Yahudi bisa menerima berkat itu. Tapi saudara dan saya nggak bisa. Karena kita bukan keturunan Abraham. Tuhan berjanji pada keturunanmu aku akan memberkati engkau. Tapi puji Tuhan. Makanya Yesus harus lahir dari Maria. Maria orang Yahudi apa orang Chinese, saudara? Orang Yahudi. Ya. Mungkin kalau Chinese namanya mailing. Gitu. Saudara, lahir dari Maria, orang Yahudi. Dia jadi anak Yahudi. Kalau diurut, Yesus itu diurut silsilahnya, maka dia keturunan Abraham. Jadi Yesus harus lahir supaya Yesus jadi keturunan Abraham secara jasmani. Keturunan Abraham. Lantas bagaimana dengan kita? Galatia pasal 3 ayat 28. Coba kita buka lihat juga bersama-sama. Maaf, ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak, katakan amin. Jadi saudara dan saya berhak nggak terima janji Abraham? Berhak. Apakah saudara keturunan Yahudi? Bukan. Tapi saya milik Kristus. Maka saya jadi langsung keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji. Saudara bersuka cita? Ya. Itu Yesus harus lakukan. Lahir. Jasmani. Supaya jadi orang Yahudi. Saudara. Kawan saya, dia seorang hamba Tuhan juga, saudara, melayani sama-sama di bisnis audio, saudara. Dia berkata, apa yang Tuhan katakan di dalam kejadian kepada Abraham, karena kita milik Kristus, maka kita juga terima. Saudara, dia bilang gini, saya sering kali Pak nemuin, ketika saya masuk sebuah restoran itu sepi, jarang yang makan di sana. Kami sekeluarga datang makan, saudara. Nggak lama kemudian, orang mulai datang. Ikut makan di restoran itu. Dia heran, saudara, mau kebetulan. Dia masuk ke toko yang sepi, saudara. Dia masuk ke situ. Nggak lama kemudian, banyak orang yang datang ke situ. Dia bilang, kita ini orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang membawa berkat, saudara. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati? Orang-orang yang membawa berkat? Gereja ini 6 tahun yang lalu ada di WTC. Bagi yang di WTC sini, saudara tahu 6 tahun yang lalu WTC hanya 3 lantai mobilnya, betul? 7, 8, 9. Bukan mall mobil. Ada gereja Tuhan di tempat ini. Saya tidak membanggakan. Bukan. Tapi dengar baik, saudara mesti yakin bahwa saudara dan saya keturunan Abraham secara rohani karena kita milik Kristus. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saudara, ketika gereja ini ada di tempat di lantai 6, waktu itu Pak Robert yang jadi marketing manajernya, dia bantu kita, saudara. Dia kasih kita kontrak 3 tahun, ya. 36 bulan, boleh dicicil selama 30 bulan.
dengan harga yang 50% diskon. Dia bantu gereja Tuhan, saudara. Dan hari ini saudara lihat, WTC menjadi mall mobil terbesar di Asia. Orang yang memberkati saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus harus lahir secara jasmani supaya dia jadi keturunan orang Yahudi. Supaya berkat Abraham itu bisa datang kepada saudara dan saya, kepada bangsa-bangsa. Percayalah saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati. Orang yang memberkati saudara akan melihat, mereka akan diberkati. Betapa bahagianya saudara. Dan yang terakhir kita baca, Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia. Apa arti Immanuel saudara? Allah beserta dengan kita. Saudara, Yesus harus lahir ke dunia ini sebagai contoh model bahwa dia mau bergaul dengan manusia. Dia menyertai murid-muridnya. Saudara yakinlah dan percayalah bahwa saat ini Yesus tetap menyertai saudara dan saya. Tidak pernah meninggalkan. Dia perlu lahir ke dunia ini supaya dia jadi Immanuel. Allah yang menyertai umatnya. Allah yang menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu khawatir. Banyak orang meragukan penyertaan Allah. Dengar baik saudara. Penyertaan Allah bukan berarti saudara harus hidup selalu diberkati. Harus hidup penyakit pasti sembuh. Harus hidup dalam kebahagiaan. Harus hidup dalam kekayaan. Belum tentu harus seperti itu, saudara. Tapi dengar baik, saudara. Apapun kejadian yang kau alami, Tuhan Yesus selalu ada bersama saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia nulis sebuah karangan, saudara, yang diperuntukkan untuk jemaat Tuhan. Bahwa Allah itu adalah Immanuel, menyertai kita. Dia tulis begini saudara, anakku yang tersayang. Tuhan ngomong sama kita, anakku yang tersayang, manusia sangat bingung dengan caraku bekerja, kata Tuhan. Mereka pikir pekerjaanku adalah melepaskan mereka dari segala kesulitan. Aku harus memperbaiki setiap situasi buruk dan membuat setiap keadaan menjadi sempurna. Tuhan bilang, maaf, itu bukan tugasku. Aku akan memperbaiki beberapa dari keadaanmu, tetapi kamu tetap akan mendapat sejumlah persoalan. Kabar gembiranya adalah bahwa jika kamu mengenal aku, saudara, kamu akan mengetahui bahwa aku selalu bersamamu, Immanuel. Aku akan membimbingmu melewati kesukaran-kesukaranmu dan keluar dari sisi yang lain. Anggaplah kehidupanmu sebagai sebuah hutan belukar. Dan aku adalah pembimbingmu. Aku tidak akan mengubah hutan belukar itu menjadi Disneyland atau menjadi Taman Impian Jaya Ancol, saudara. Namun, aku akan membimbingmu melewati hutan belukar itu. Manakala hidupmu menjadi liar, janganlah takut. Melekat erat-erat sajalah. Aku akan membantumu melewatinya. Saat kamu tidak kuat, aku akan menggendongmu. Pembimbingmu, Yesus Kristus. Saudara, malam ini kita bisa melihat kenapa Natal itu berupa hadiah. Saudara. Hadiah yang sangat istimewa untuk saudara dan saya. Beberapa dari jemaat mungkin membawa keluarga yang belum tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dan mungkin berkata, apa untungnya saya jadi orang Kristen? Apa untungnya saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Saudara,
Kita tidak sedang bicara untung rugi. Kita tidak sedang bicara sebuah agama, tidak saudara. Tapi kita sedang bicara sebuah kasih. Hadiah yang luar biasa dari surga. Yang ditawarkan kepada dunia, kepada manusia. Supaya ketika kita terima hadiah itu, kita tuh diubahkan seperti tadi. Dosa kita diampuni. Kita memiliki hidup yang kekal. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Kita menerima berkat-berkat Abraham. Menjadi orang yang diberkati. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Kita punya seseorang yang tidak pernah meninggalkan kita siang dan malam. Immanuel, Tuhan kita, saudara. Biar malam ini saya berdoa. Kalau saudara mungkin baru pertama kali datang ke gereja, pertama kali mendengar Yesus. Malam ini biar Tuhan membuka hati saudara. Supaya hati saudara dilembutkan. Mau terima hadiah yang luar biasa itu. Yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Dia tidak menuntut harga dari kita. Dia sudah bayar seluruhnya. Kita cuman melepaskan apa yang kita pegang saat ini. Membuka dengan tangan yang kosong supaya bisa menerima anugerah itu. Anugerah itu gratis, saudara. Tidak perlu bayar apa-apa. Tapi maknanya sangat besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kita ada perjamuan kudus, saudara. Ini pertanda bahwa saudara dan saya, Tuhan ingatkan bahwa Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Sangat mengasihi. Setiap bulan kita lakukan ini supaya kita memperoleh persekutuan dengan Dia. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu unconditional kepada saudara. Bukan ketika saudara lagi rajin ke gereja, lagi sungguh-sungguh, Tuhan lebih mengasihi. Kalau tidak, tidak. Kasih Tuhan adalah abadi. Kasih Tuhan adalah sempurna. Itu Tuhan kita, saudara. Penuh kasih. Hari ini kita peringati hadiah yang Dia berikan kepada kita. Mungkin kalau hari ini saudara meragukan kasih Tuhan. Atau mulai meninggalkan Tuhan. Kecewa. Karena Tuhan tidak menjawab doa saudara. Seperti tadi. Kenapa keadaan saya gak berubah? Kenapa keadaan saya buruk? Tapi dengar baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Mari saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bisa maju ke depan.